Terungkap, ternyata ini alasan Maarten Paes dipersulit di sidang CAS. Apakah mereka takut Indonesia lolos Piala Dunia? Begini penjelasannya. Nasib Jairo Riedelwad, padahal ingin bela timnas Indonesia, namun PSSI malah mau menaturalisasi pemain lain. Terungkap, ternyata ini alasan Maarten Paes dipersulit di sidang CAS. Apakah mereka takut Indonesia lolos Piala Dunia? Begini penjelasannya. Akhirnya terungkap juga alasan mengapa proses naturalisasi kiper top Maarten Paes kini sangat sulit untuk diselesaikan. Maarten Paes sebenarnya sudah melakukan sumpah WNI di Jakarta pada Selasa 30 April 2024 lalu. Akan tetapi hingga saat ini Maarten Paes masih belum diizinkan untuk membela timnas Indonesia yang diarsiteki Coach Shin Tae-yong. Pihak PSSI sendiri juga telah mengakui bahwa sangat sulit melobi FIFA maupun CAS untuk mempercepat proses naturalisasi Maarten Paes. Perlu diketahui Maarten Paes tidak memiliki darah asli Indonesia karena tidak ada keluarga yang asli dari tanah air dan tidak pernah tinggal di selama 5 tahun. Akan tetapi Maarten Paes tetap bisa dinaturalisasi karena ternyata neneknya adalah pendatang Eropa asli yang lahir dan dulu pernah tinggal di Indonesia. PSSI mengajukan kasus Maarten Paes ke Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS dasarnya atau modalnya karena sang pemain sudah berstatus WNI. Lantas kenapa proses naturalisasi Maarten Paes terkesan berlarut-larut padahal sudah resmi menjadi warga negara Indonesia WNI? Salah satu pengamat sepak bola Indonesia, Bung Harpa mengungkapkan, pada bulan Juni 2024 tidak ada jadwal sidang di CAS untuk membahas Maarten Paes. Berdasarkan pernyataan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyebut proses naturalisasi Maarten Paes masih terganjal karena harus ada beberapa dokumen yang wajib dilengkapi. Bagi Bung Harpa, ia mewajarkan proses sidang Maarten Paes lama karena sidang ini merupakan yang tertinggi di ranah sepak bola sehingga secara prakteknya tidak bisa dengan mudah langsung begitu saja selesai. Ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Kemudian Bung Harpa membocorkan bahwa dia memiliki informasi terpercaya dari salah seorang sumber resminya terkait sidang CAS Maarten Paes. Bung Harpa menegaskan salah satu kendala yang mungkin terjadi adalah karena untuk sekali sidang di CAS itu perlu mengeluarkan dana yang tidak murah. Dan satu informasi yang penting juga. Ini info A1 dari seorang kolega, mungkin gue bisa katakan saudara gue yang memang bergerak di bidang hukum. Dia mengatakan biaya untuk bertarung di sidang CAS ternyata tidaklah murah, kata Bung Harpa. Dikutip dari kanal YouTube pribadinya pada Senin, 24 Juni 2024. Walaupun mungkin buat PSSI Erick Thohir ini tidak mahal ya, yaitu 1-2 juta dolar atau 16,32 miliar rupiah. Nah ini mahal. Jadi ini juga mungkin menambah wawasan kita. Tambahnya PSSI berjuang keras dalam menaturalisasi Maarten Paes, terutama mengeluarkan uang yang tidak sedikit demi memuluskan langkah sang kiper membela timnas Indonesia. Belum lagi, kata Bung Harpa, belum lagi ada tambahan biaya lain seperti membayar pengacara lawyer, transport, biaya akomodasi, dan lain-lain. Jadi tidak hanya 1 hingga 5 miliar saja yang dikeluarkan, tapi puluhan miliar. Jadi harus ketika kita bagus, kita harus fair memuji, memberikan apresiasi. Tapi ketika ada kekurangan, kita juga harus berani mengkritik, pungkas Bung Harpa. Soal Maarten Paes memang belum ada tabir yang terkuak secara clear, tapi paling enggak kita sudah tahu ada di mana proses ini. Tuturnya menambahkan, sebagaimana diketahui bahwa Maarten Paes masih diharapkan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nasib Jairo Riedelwad, padahal ingin bela timnas Indonesia, namun PSSI malah mau menaturalisasi pemain lain. Pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan mengatakan Jairo Riedelwad sulit untuk memperkuat timnas Indonesia. Pernyataan itu diungkapkan Bung Ropan sapaan akrab Roni Pangemanan setelah mengontak langsung Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam obrolan via chat yang ditampilkan Bung Ropan, Erick Thohir mengatakan sulit untuk memproses gelandang yang meninggalkan Crystal Palace per 1 Juli 2024 tersebut. Meski begitu ada kabar baik lain.
PSSI disebut masih berupaya keras mendatangkan Kevin Dix FC Copenhagen dan Ole Romani FC Utrecht kalau Jairo itu berat untuk dinaturalisasi. Kalau Kevin Dix dan Ole Romani masih diusahakan. Jadi belum proses dinaturalisasi, masih diusahakan. Semoga semuanya berjalan dengan baik, kata Bung Ropan. Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Ropan. Lantas, apa alasan Jairo Riedewald sulit untuk dinaturalisasi? Kemungkinan besar itu karena gelandang 27 tahun ini pernah mengemas 3 caps bersama timnas Belanda senior pada 2016. Pak Ketua memang tidak mengungkap kenapa Jairo berat untuk dinaturalisasi. Namun, saya sudah bisa menangkap. Apakah karena Jairo pernah bermain di timnas Belanda senior pada 2012 menjadi alasannya? Bisa menjadi salah satu alasan, lanjut Bung Ropan. Jika kabar di atas benar adanya tentunya sangat disayangkan. Sebab, pemain sekaliber Jairo Riedewald sangat dibutuhkan untuk mengisi lini tengah timnas Indonesia dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong. Jairo Riedewald dapat dikolaborasikan dengan gelandang berkelas milik timnas Indonesia, Tom Haye. Kehadiran Jairo Riedewald dibutuhkan untuk mengawal lini tengah skuad Garuda saat mengarungi kerasnya babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Sekarang satu harapannya PSSI dapat mencari pemain diaspora alternatif. Banyak yang berharap timnas Indonesia memiliki skuad yang jauh lebih kuat ketimbang sekarang saat mentas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025.